innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah. Hadirin jamaah Jumat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia diingatkan akan kesalahan itu, baik berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, atau berdasarkan dalil yang lainnya, dalil nakli maupun dalil akli. Kemudian dia beralasan bahwa niatnya adalah niat yang baik, sehingga dia membela kesalahannya, dia membela kekeliruannya dengan kondisi batinnya, padahal orang lain tidak tahu bagaimana kondisi batinnya. Kita perlu memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menghisab bagian batin dari para hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menghisab bagian yang lahir dari para hamba. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah melihat muka kalian, wajah kalian, fisik kalian, dan Allah juga tidak menilai harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah Ta'ala melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga orang yang melakukan amal perbuatan yang salah, baik salah menurut penilaian syariat maupun salah karena standar yang berlaku di masyarakat, dia tidak dibenarkan untuk membela kesalahannya dengan batinnya, karena orang lain tidak berurusan dengan batinnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab bagian batin kita, dan Allah juga akan menghisab bagian lahir kita, sehingga Allah Ta'ala akan memperhitungkan lahir dan batin dari apa yang kita lakukan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum kita memahami kondisi semacam ini. Orang misalnya dia mencuri atau dia korupsi, dia punya niat, barangkali niatnya adalah niat yang mulia, mungkin untuk membangun masjid atau untuk membantu orang yang fakir miskin atau yang lainnya. Tapi kita paham bahwasanya amal yang salah tidak bisa dibenarkan karena niat yang benar, sehingga kita dituntut oleh syariat untuk benar dalam amal dan juga benar dalam niat. Sehingga amal perbuatan hamba yang tidak sejalan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal para hamba yang tidak sejalan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dilestarikan sekalipun bisa jadi pelakunya memiliki niat yang benar. Jadikan ini sebagai sebuah prinsip dalam kehidupan kita, agar kita selalu lurus dalam beramal. Lurus dalam beramal tidak hanya sebatas memikirkan bagian yang batin, tapi kita juga perlu memperbaiki bagian yang lahir. Demikian pula sebaliknya, ketika kita beramal yang sifatnya fisik seperti salat, berpuasa dan yang lainnya, kita juga dituntut untuk memperbaiki kondisi batin kita. Sehingga jangan sampai kita ketika melakukan salat, fisik kita ada di masjid, tapi ternyata batin kita tidak berada di masjid, sehingga kita hilang rasa khusyuknya. Kita tidak memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah dalam batin, karena kita hanya sebatas yang penting menggugurkan kewajiban.
Dan banyak di antara kaum muslimin ketika menjalankan salat, fisiknya anteng di dalam masjid, badannya ada di dalam masjid, tapi mungkin batinnya melayang kemana-mana. Sehingga dia salat hanya menghadirkan lahiriahnya saja, namun batinnya kosong dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita perbaiki lahir dan batin kita, sehingga dalam melaksanakan ibadah, lahir kita harus sesuai sunnah Nabi SAW, dan batin kita harus selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah penilaian orang kepada orang lain, ini tidak disalahkan secara mutlak. Sehingga seorang muslim bisa menilai amal muslim yang lain jika memang amal muslim yang lain itu layak untuk dinilai. Dan disitulah terjadi kesinambungan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi SAW mengingatkan amal sahabat yang salah. Bahkan terkadang sebagian di antara mereka diminta untuk mengulanginya. Demikian pula sebagian sahabat terkadang menilai amal orang lain yang salah. Dan bahkan mereka menyampaikan sebagian ancaman ketika orang itu tidak mau mengulanginya. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah melihat ada orang yang sholatnya berantakan. Dia tidak tumaknina. Kemudian orang itu diingatkan oleh Hudzaifah. Mundu mata anta tusalli hakadha. Sejak kapan kau sholat semacam ini? Kemudian orang itu menjawab, 40 sana. Kurang lebih 40 tahun. Lalu Hudzaifah mengatakan, Lau mutta ala hadha, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau mati dalam kondisi sholatmu seperti ini, maka kau mati di luar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholatnya sholat yang tidak karuan. Orang ini tidak kemudian membantah Hudzaifah. Apa kepentingan kamu dengan amal aku? Aku beramal untuk Allah dan yang menilai Allah. Tayyib. Untuk masalah apakah amalmu diberi pahala ataukah tidak, Allah Ta'ala yang paling tahu. Tapi untuk menilai apakah amalmu ini salah ataukah benar, orang lain bisa menilai sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Sehingga ketika kita melihat ada orang yang amalnya salah, kita boleh mengingatkannya. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, silahkan diubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, silahkan dengan lisannya. Kalau tidak mampu, minimal dengan batinnya. Banyak orang ketika diingatkan sholatnya salah atau amal ibadahnya salah, dia mengatakan, apa urusan Anda dengan amal saya? Urusan kami dengan amal Anda adalah dalam rangka untuk bersama-sama meluruskan agar kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menilai bagian yang zahir, sementara batin kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Inna nasan yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu diingatkan dengan wahyu yang Allah turunkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu kesalahan-kesalahan batin yang dimiliki oleh sebagian hamba. Wa innal wahya qad inqata'a, dan saat ini wahyu itu telah terputus. Wa inna lana'khudhukum ala zahirikum, dan kami akan memberikan hukuman kepada kalian sesuai dengan zahir kalian. Walasna fi syai'in fi sariratihi, dan kami tidak berurusan dengan bagian batinnya. Sehingga kalau ada orang yang lahiriahnya salah, maka kita nilai itu salah dan kita ingatkan agar kembali sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki amal kita lahir dan batin, dan berusaha untuk selalu istiqomah di atas kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat.
Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.